Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya F. Yanwari di channel saya Pejuang Devisa. Kali ini kita kedatangan kawan kita atau kerabat kita yaitu Mister Irfan atau yang biasa disebut Bang Cafrot. Gimana kabarnya Bang Cafrot? Sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, di sini kita akan sharing atau berbincang ya istilahnya mengenai pengalaman Bang Cafrot ini dengan posisi di awal karir itu di kapal Costa sebagai apa? Sebagai dulu tuh housekeeping cleaner Housekeeping awal, cleaner, HK cleaner kontrak berarti ya. pertama Nah, cleaner. bisa dijelaskan gimana awal mulanya bisa ke Bank Sasai, terus Mhm. posisi apa yang didapat, lalu ya sharing-sharing lah. Dulu tuh ya kita kilas balik ke belakang dulu ya. Setelah sekolah, waktu itu sekolah dulu. Sekolah perkapalan, yang jelas perkapalan di Cilacap. Saya ambil waktu itu mungkin setara D2, D3 ya. Sekarang D3 mungkin. Itu tuh sekolah itu bukan bergerak, lebih ke eh, mengedukasi kita untuk apa namanya, belajar tentang perkapalan dan perhotelan yang jelasnya. Dan kebetulan saya juga udah ada basic ya, nggak begitu mahir tapi ada basic bahasa Inggris. Jadi untuk proses sekolah perkapalan itu tidak tidak memakan waktu begitu lama, kira-kira 6 bulan. Setelah itu mulai pengumpulan dokumen. Proses pengumpulan dokumen itu eh, mencakup semua dokumen yang kita butuhkan, yaitu untuk apa namanya, yang untuk training itu kayak BST, BST, SAT, CCM dan segala macam. Terus karena kita statusnya seaman, kita juga butuh seaman book. Setelah dokumen semua selesai, paspor segala macam, kita mulai apply di agensi perkapalan. apa agensinya kalau boleh tahu? Kebetulan waktu itu saya di Maksasai, Meranti Meranti waktu Maksasai itu ya, dulu waktu sebelum itu. Alfa Bank Sasai Ya, waktu kantornya masih di Senayan. di Senayan. Sebelum Alfa Maksasai namanya Meranti Maksasai. Alhamdulillah waktu itu sekali apply sudah langsung keterima, cuman dengan posisi yang Basic, basic iya. basic ya. Karena waktu itu kebetulan saya ngambil jurusannya housekeeping, maka ditempatkan di kapal Costa untuk posisi cleaner, Hosta by housekeeping basic cleaner. ya. Nah, itu di housekeeping departemen, Ya tapi betul. pada saat itu mungkin banyak lowongan untuk posisi housekeeping ya? Banyak, Beda dengan zaman sekarang. banyak. Karena yang dicari female rata-rata ya, Ya betul. untuk basic-basic kayak gitu. Hmm. Nah, masih ingat nggak pertanyaan apa yang pada saat itu ditanyakan oleh user atau agensi? Karena kita tahu mungkin teman-teman di luar sana banyak juga yang sedang berambisi atau mempunyai keinginan, cita-cita biar bisa bergabung kapal pesiar, terutama untuk posisi housekeeping ini. Masih ingat nggak pertanyaan apa aja yang dapatkan atau diberikan oleh pihak agensi atau user? Sebetulnya ya mungkin ini apa ya, standar interviewer ya, mungkin ya. Tapi setelah beberapa kali saya pernah mencoba eee, untuk interview di perkapalan itu ada 2 kategori, bisa dibilang 2 kategori, yaitu untuk teknis sebagai, apa namanya, sesuai dengan job kita, sesuai dengan jurusan yang kita ambil, dan intermezzo. Biasanya itu tuh dicampur sama Mhm, interviewer itu. Mereka ala-ala ngobrol lah, sama kayak kita ngobrol. Intermezzo itu kayak misal kita perkenalan, terus apa namanya, eee, kalau bahasa kitanya tuh bahasa basi ya, bahasa iya basi. Misal kita, berasal dari daerah tertentu dan kebetulan si interviewer itu tahu daerah iya yang kita tinggali ini, dan mereka bertanya, apa aja gitu iya, sehingga tempat-tempat tempat tinggal kita tuh. Misalnya karena berhubungan dengan tourism, kadang-kadang mereka bertanya soal tourism itu, tourism soal place ya, tempat-tempat heeh, wisata wisata. yang ada di tempat kita. Terus secara teknis, pertanyaan yang sering diajukan sama interviewer di agensi perkapalan itu sesuai, pertama sesuai jurusan yang kita ambil. Misalnya saya housekeeping waktu itu, otomatis pertanyaannya itu seputar housekeeping, seputar apa-apa yang dikerjakan, dan pengalaman hotel pun sempat ditanyakan untuk posisi yang sama, untuk job desk yang sama.
Begitupun dengan F&B, ya dengan jurusan waiter F&B atau, posisi waiter sebagainya, itu pun sama. Untuk teknisnya mereka pertanyakan soal, apa-apa yang job desk atau duties responsibilities tentang F&B, dan kebetulan waktu itu saya housekeeping, pertama yang tadi intermezzo, perkenalan segala macam, terus teknisnya, ketiga kita harus memiliki pengetahuan tentang setidaknya, minimal kita memiliki, pengetahuan tentang apa ya, rules-rules yang kayak USPA, Oh gitu, jadi PPA, basic-basic-nya, basic-basic-nya. sama ini mungkin terima bucket system Three ya, bucket system, itu kan udah termasuk apa ya, hal lumrah, iya, hospitality ya, heeh. alumnah dalam hospitality gitu. Lalu mengenai semikal-semikal mungkin teman-teman penasaran juga ditanyakan nggak pada saat interview? Kalau chemical sih itu tuh mungkin apa ya, 50-50 ya paling? 50-50 karena tiap, taruhlah kita interview di Indonesia, chemical juga kan kita biasanya nyebut brand ya, Iya, nyebut brand untuk pembersih kaca, beda gitu, untuk pembersih lantai beda. Tapi kalau untuk di kapal sendiri, kita biasanya menggunakan Ecolab ya, yang lebih internasional, mungkin itu produk baik. internasional, dan di setiap kapal pun Ada gitu? ada Mhm. gitu. Saya pernah menemui, chemical-chemical yang brand-nya itu dari Ecolab. Nah, kontrak pertama posisi HK cleaner itu kalau boleh tahu sip kerja atau jam kerjanya dimulai jam berapa pengalaman? Dulu pertama, kontrak pertama dan dengan posisi basic ya, paling bawah lah kalau bisa dibilang. Karena kita kan butuh pengalaman juga di hotel. Eee, taruhlah kita pernah kerja di hotel darat di Indonesia untuk 6 bulan minimal atau bertahun-tahun pun, semenjak kita join di kapal itu berbeda, bakalan berbeda sama sekali. Waktu itu jam kerja saya pertama mulai kerja tuh jam 7 pagi. Terus break break tuh jam 12 sampai jam 3 sore. Setelah itu jam 3 masuk sampai jam 7 malam. Jam 7 malam break dinner, break makan malam, jam 8 mulai masuk lagi sampai jam 10. Berarti total kurang lebih 11 Total jam. 11 sampai 13 jam Nah, terkadang. di selain sip itu ada sip apa lagi? Mungkin ada sip jam malam atau sip malam? Shift malam beda, shift malam biasanya karena, Mhm, itu yang tadi saya sebutkan itu kita sebutnya split ya, split hour. Ada yang, shift malam itu dia mulai masuk jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Adapun soal, break-nya itu jam 3 dini hari untuk ya mungkin tea time atau coffee time begitu, dan itu tuh direct langsung jam 10 malam sampai jam 10 pagi, 12 jam dua ya? belas jam. Tapi, ada keuntungan bukan keuntungan ya, lebih ke untuk pekerjaannya sendiri nggak terlalu berat kayak di Santai ship gitu, lebih yang santai. lebih santai dan lebih ke, maintenance gitu. Oke. Nah, itu bicara tentang sip kerja atau jam kerja. Nah, Betul. bagaimana mungkin teman-teman penasaran gaji HK cleaner pada saat itu basic? Pada saat itu saya di perusahaan Costa, itu tuh dinaungi sama Carnival juga ya. Pada saat itu mungkin mungkin, buat saya waktu itu besar, ya sekitaran gaji pertama tuh $545. 545. Itu Heeh, cukup lumayan lah bagi cukup pemula. lumayan untuk pemula. Heeh, gitu Dan kan. seterusnya untuk bulan kedua, ketiga kita ada namanya Kenaikan kenaikan atau reward ya. Reward itu per, $50 atau semacamnya begitu. 600, 700 lah ya. Ya, betul. Nah, lalu mungkin teman-teman penasaran nih, sampingan-sampingan, apa sih yang dimaksud dengan sampingan selama apakah ada sampingan? Mungkin, Sampingan. Kalau sampingan setahu saya tuh tergantung perusahaannya sih. ya memberikan Kadang ada waktu ya, lebih gitu ya. ada yang secara ofisial kita dapat sampingan. Contohnya kita sebagai cleaner, basic cleaner, kita ada jadwal untuk, eee, membantu apa namanya, housekeeping steward, apa ya, Atasan kita ya lebih high ya lebih posisinya. lebih lebih posisi yang lebih atas, itu tuh, cabin steward. Oke. Cabin steward pas waktu biasanya itu tuh waktu-waktu saat, apa namanya,
embarkasi. Embarkasi itu pergantian tamu dan mereka nggak mungkin bisa mengerjakan segitu banyak kamar dalam satu waktu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dan kadang secara ofisial, secara perusahaan kita apa ya, Dipersilahkan, bukan mhm, dipersilakan, lebih diperbolehkan? diwajibkan Oh, diwajibkan. diwajibkan untuk membantu si cabin steward ini. Sebetulnya job desk-nya untuk paling, bersihin kamar mandi atau vakum ruangan. Karena cabin steward sendiri pekerjaannya atau tugasnya waktu itu Making bed, cuman making bed. baik. Itu secara ofisial. Dan kedua ada yang namanya loading. Loading itu pas si kapal bersandar itu ada namanya, eee, logistik ya, pemasukan logistik ke atas kapal dan kita kadang membantu untuk bawa barang-barang tersebut ke, eee, apa ya, Kapal, ke kapal atau gudang lah ya, waktu itu. itu dihitung bayar per jam apa per Itu seikhlasnya? per jam per Per jam. jam? Kalau nggak salah sebagai kalau kita ngebantu cabin steward itu namanya helper ya, untuk bersihin toilet, taruhlah 15 toilet kita tuh, semua satu orang tuh 15 toilet dikasih. Itu per satu kali kerja itu 15 sampai $20. Lumayan ya, Kalau untuk loading itu lebih tinggi lagi, kira-kira 35 sampai 40 lumayan ya, ya, sangat lumayan sekali ya. lumayan. Nah itu tahun berapa untuk pertama kali naik? Waktu itu tahun 2016 ya kalau nggak Terakhir? salah. Terakhir Iya, terakhir tahun ini. enggak di Oh, kapal di Costa, Costa itu terakhir pas waktu pandemi 2019. kapal apa terakhir tuh? Terakhir Costa Venezia. Ya oke, kita tidak akan membahas mengenai hal pandemi ya. Mhm. Mungkin teman-teman ada yang kenal, salam, mudah-mudahan sehat anak-anak Costa khususnya di Iya. Costa Venezia ya, dari Bang Caurot. Nah sekarang bekerja di kapal apa? Sekarang saya bekerja di kapal, eee, namanya kapal Galaxy dan itu kapalnya kapal semi pesiar kalau kalau tidak salah ya. Ya kalau tidak salah kapal semi pesiar yang dari kapal ro-ro, basic-nya kapal ro-ro, tapi dia punya punya kamar, punya akomodasi secara apa ya, Luxury gitu, mewah. Ah, secara resmi kayak standar. kapal pesiar standarnya. Dan itu sebetulnya kapal itu nggak berlayar ya, Oh berarti nyandar, bersandar. terus? Kita sebutnya floating hotel Ya aja, floating hotel, floating baik. hotel. Di daerah mana tuh, negara mana? Itu di Amsterdam, Belanda Baik, untuk nah itu saat ini. Damsterar dan posisinya sebagai Posisi sebagai cabin steward. oke. Nah bicara mengenai kapal yang sekarang ini, Mhm, ada berapa jumlah kru? Karena mengingat biasanya kita tahunya kapal pesiar ini adalah kapal yang dari satu tempat ke tempat lain, betul. atau di jalan ya, atau istilahnya wisata ya. Karena kita mengangkut atau membawa para penumpang yang ingin berwisata atau jalan-jalan, betul Iya, ya? betul. Nah, ada berapa orang kru Indonesia Untuk atau kru untuk keseluruhan? seluruh kru kru secara keseluruhan itu mungkin sekitar 100 ya, 100 kru. Itu terbagi dari, eee hotel departemen itu mencakup housekeeping, F&B, sama kitchen ya. Terus ada yang namanya, eee resepsionis itu maksudnya, saya lupa departemennya apa, dan ketiga ada mesin ya, Mesin, ABK lah gitu. Itu ada 3 departemen di situ, kira-kira 100 orang baik. Lalu yang mungkin teman-teman penasaran juga nih, tamunya ini kan, nggak jalan-jalan, gitu. nah cuma nyandar atau floating hotel. Nah, bahasa apa yang biasa tamu digunakan? Karena di Belanda nih. Mhm. Secara umum bahasa yang kita gunakan tuh bahasa Inggris. Ya karena basic juga kan, itu kan bahasa yang kita gunakan di manapun, bisa digunakan di manapun. Dan, eee, untuk saat ini yang saya tahu seluruh kru itu hanya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja Ya di berarti ya? luar daripada itu, ya pertama kita belum mempelajari bahasa lain, dan kedua mungkin tamunya juga nggak mempelajari bahasa Oke, kita gitu. bagus sekali karena mempermudah kru ya. Betul betul. Nah lalu, berapa lama kontraknya? Karena sangat menarik sekali ya, karena kapal jalan ini kapal nggak jalan. Iya. Sebenarnya ini tuh, beda ya, beda dari perusahaan yang sebelumnya saya bekerja. Karena perusahaan ini apa ya, dinaungi atau
dijalankan oleh pemerintah. Oh, Itu, pemerintah iya, Belanda. pemerintah Belanda. Jadi bukan 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 perusahaan kapal lagi, bukan. Mainkan peran penting dari pemerintah gitu. Betul. Itu tuh sebagai, tempat suaka, Mmm, sebetulnya suaka untuk, refugees ya? refugees, untuk layanan masyarakat mungkin, atau kita sebutnya yayasan, untuk menaungi refugees dan kita menservis mereka, Wah, gitu. sangat mulia sekali ya, sangat Betul. bisa membantu para tamu atau yang menginap di situ Iya, kan. betul. Baik, lalu yang terakhir mengenai hal penting menurut saya informasi. Nah, pada saat itu lowongan ini dibuka dan di agensi mana gitu? Lowongan ini dibuka waktu itu ya Indolila? Indolila ya waktu itu, karena dari PFK juga kan Iya, waktu itu, eee, saya sebetulnya sudah tidak ada niatan untuk pindah bekerja di kapal? kapal lagi Heeh, ya, karena, pengalaman di kapal Ocean waktu itu sangat untuk berat, ya sangat berat dan mungkin saya rasa cukup, tapi setelah berbagai kondisi dan situasi yang mungkin itu tuh membuat udah mhm, waktunya gitu membuat saya berangkat lagi. berangkat lagi, dapat informasi dari Indolila, dari PFP juga untuk, eee, informasi kapal tersebut, kapal Galaxy ini, dan siap untuk mengumpulkan dokumen waktu itu ya. Siap, Dan dokumennya, kebetulan sedang siap gitu, iya, sedang semua dokumen tuh tidak ada yang kadaluarsa dan sudah diupdate paspor segala macam dan siap untuk diproses siap. gitu. Sangat membantu sekali informasi yang diberikan walaupun sedikit mengenai Iya, sharing-sharing atau bincang-bincang. Terima kasih buat Bang Caprot, khususnya buat teman-teman yang nonton ya, jangan lupa subscribe dan terima kasih juga buat, agensi sebelumnya Mang iya, Sasai dan Kapal Sasai, Kosta, teman-teman Indolila, di sana, buat Indolila, teman-teman, ya Pak Limawan, Pak Rudi, dan Pak iya Hari, betul, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya. amin amin, Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan terbaik ya. betul, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam pejuang devisa. devisa. Terima kasih.